Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKN SD, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepribadian Nasional, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, dan Bela Negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. 1. Dika Vianurvita, NPM 3062156 selaku moderator. 2. Mulyana Rizky, NPM 3062156 selaku pemateri. 3. Selina, NPM 3062156 selaku pemateri. Adapun susunan acara presentasi kita kali ini adalah 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi. Kepada Selina dan Mulyana Rizky dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian nasional. Identitas nasional berasal dari kata national identity yang artinya kepribadian nasional atau jati diri nasional. Kepribadian nasional atau jati diri nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Jadi, identitas nasional secara terminologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas masing-masing sesuai dengan keunikan sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Kemudian berikut unsur-unsur penting dari kepribadian nasional. Yang pertama, bendera Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keenam, dasar falsafah negara. Yang ketujuh, konstitusi bangsa Indonesia. Yang kedelapan, bentuk negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sistem Indonesia. Kepribadian nasional juga memiliki faktor dan jenis. Untuk faktor terbagi menjadi 6, yaitu faktor objektif, faktor subjektif, faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan yang terakhir yaitu faktor reaktif. Untuk penjelasan pada masing-masing faktor, yang pertama-tama yaitu faktor objektif meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi di mana geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Faktor subjektif meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Faktor primer meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Faktor pendorong meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Kemudian yaitu faktor penarik meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing.
Kemudian yang terakhir yaitu faktor reaktif meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk jenis terbagi menjadi 3 yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan yang terakhir adalah identitas alamiah. Untuk masing-masing pengertian pada jenis yaitu yang pertama identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Yang kedua yaitu identitas instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena dasar negara dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan, selain Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir yaitu identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga yang dinamakan identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Oke, selanjutnya yaitu semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara dan bangsa. Semangat kebangsaan adalah salah satu bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan. Kemudian, nilai-nilai semangat kebangsaan yaitu nilai persatuan, nilai kecintaan, nilai kebangsaan, nilai pengorbanan, dan yang terakhir yaitu sikap dan perilaku yang tidak merugikan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cinta kepada negara tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Karena dari negara kita tersebut, semua yang kita butuhkan akan kita dapatkan. Cinta tanah air adalah sama saja rela berkorban demi kepentingan negara, memajukan kehidupan bangsa, serta mencerdaskan diri demi ikut berpartisipasi dalam rangka proses pembangunan tanah air atau negaranya dari negara yang kecil berkembang menjadi negara yang maju. Adapun wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Yang kedua, menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut.
Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Adapun unsur-unsur dasar dalam bela negara. Pertama, cinta tanah air, yang artinya mencintai bangsa sendiri atau negara dengan bersedia mengabdi, berkorban, serta menjaga persatuan dan kesatuan negara tersebut. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti kita sebagai masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam hidup. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu ikut serta dalam memerangi segala ancaman-ancaman bagi kedaulatan bangsa. Yang kelima, kemampuan awal bela negara, yaitu potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Sifat-sifat bela negara. Sifat bela negara terbagi menjadi dua, yaitu sifat lunak dan sifat keras. Sifat lunak artinya menghadapi ancaman non-militer. Sifat lunak sendiri terbagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek psikologi. Yang termasuk dalam aspek psikologi adalah 1. Pemahaman ideologi negara Indonesia yang artinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Nilai-nilai luhur bangsa. 3. Wawasan kebangsaan. 4. Persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Kesadaran bela negara. Aspek yang kedua yaitu aspek fisik. Yang termasuk dalam aspek fisik yaitu 1. Perjuangan mengisi kemerdekaan. 2. Pengabdian profesi. 3. Menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional. 4. Penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya, baik itu dari ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sifat yang kedua adalah sifat keras, artinya menghadapi ancaman militer. Berikut komponen-komponen dalam upaya bela negara. 1. Komponen utama. Tentara Indonesia adalah komponen utama dalam upaya bela negara yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertahanan. Yang kedua, komponen cadangan, yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. 3. Komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan sumber daya nasional yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan daya serta kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk daya nyata kepada perlawanan fisik. Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen, yaitu paramiliter, tenaga ahli atau profesi, industri, sumber daya alam atau buatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia.
Berikut contoh bela negara. 1. Melestarikan budaya. 2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar. 3. Taat akan aturan hukum dan aturan-aturan negara. 4. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri tentang kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Dari pemaparan dan pembahasan mengenai kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara tadi, harapan kami, semoga semua pelajar, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa, dapat meningkatkan kesadaran terhadap kepribadian nasional, semangat kebangsaan terhadap bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air, agar tidak terjadi lagi yang dinamakan perpecahan di atas tanah air Indonesia dan konflik lainnya, serta menanamkan sikap bela negara demi mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, kedaulatan, dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.